Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Summa ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala selesai kita membahas sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jumlahnya sifat pada Allah ada 41 akidah. Yang menjadi akidah pada para Rasul ada 9 akidah. Maka seluruhnya berjumlah 50 akidah. Maka dikenal dengan aqaidul khamsin. Maka ketahuilah bahwa 50 ini semuanya menjadi isi dari 2 kalimat syahadat. Jadi kita dari awal sampai selesai 50 akidah ini kita memperincikan satu persatu, kita pretelin yang menjadi isinya akidah. Maka setelah selesai kita membahas semua isinya ini, maka kita akan kembalikan seluruh apa yang sudah kita pelajari yang jumlahnya 50 akidah kembali masuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Artinya setiap kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, akidah-akidah ini terbentuk dalam hati kita gitu. Muncul dalam hati kita. Itu namanya kita di hatinya tertanam akidah, tertanam keimanan tentang Allah dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi wajib tiap mukallaf, tiap orang Islam mengetahui 50 akidah ini. Terlepas nanti mau bicara wajibnya itu wajib usul atau wajibnya wajib furu gitu loh. Karena ada yang mewajibkan wajibnya mengerti akidah ini, wajibnya wajib usul. Artinya siapa yang tidak mengetahui ini, siapa yang tidak mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala beserta sifat-sifatnya, beserta dalil-dalilnya, maka dia masih sama dengan orang kafir gitu. Belum mengetahui sama sekali tentang ketuhanan. Ada lagi yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mengetahui ini maka hukumnya maksiat, berdosa besar. Jadi ada yang memasukkan wajibnya mengetahui akidah ini menjadi wajib usul seperti Imam As-Sanusi, Imam Ibnul Arabi dan apa yang mengikutinya. Juga ada yang mengatakan masuknya wajib mengetahui akidah ini wajibnya wajib furu. Ini adalah para jumhur ulama fuqaha yang menetapkan bahwa setiap orang Islam wajib tahu apabila dia punya kemampuan. Ini akalnya bisa berpikir gitu loh, bisa nemu dalil, bisa nadhor, maka wajib nadhor. Kalau enggak berdosa. Ini seminim-minimnya aja dosa gitu loh. Jadi jangan sampai
kita tidak mengajarkan ini, tidak menyampaikan ini kepada anak-anak kita. Dan bentuknya bukan hanya hafal-hafalan gitu loh. Kalau hanya hafalan, anak-anak kita yang kecil juga udah hafal. Kita dari bayi, dari mulai balita udah didengerin, 5 tahun anak-anak kita udah pada hafal tuh wujud kita bako. Tapi kan bukan hanya hafalan, tapi kita harus tahu semua sifat-sifat itu beserta dalil-dalilnya. Jadi jangan sampai nanti hanya menghafalkan dianggap sudah selesai masalah akidah. Karena ini prinsip, apabila kita salah dalam memahami akidah, nanti akan salah di dalam segala perkara. Menafsirkan Quran salah, memahami hadis salah, karena banyak sekali kalimat-kalimat mutasyabihat yang harus kita tanzihkan. Jangan sampai nanti kita mensifati Allah, mensifati Rasul dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah dan bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tugasnya seseorang yang telah mengetahui isi 2 kalimat syahadat, tugasnya adalah memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat, sambil di hatinya dimunculkan semua makna-makna tersebut. Setiap dia zikir la ilaha illallah, muncul wujud hidam baqo di dalam hatinya yang menetapkan itu yang kita saksikan tentang ketuhanannya Allah, dan kita menyaksikan sifat-sifat para rasul, sidik, tabligh, amanah, fatwa sebagai sifat-sifat kerasulan gitu loh. Jadi kalau kamu dikatakan kamu bersaksi tentang Allah, iya, apa yang kamu saksikan? Yaitu wujud kita, kok sampai mutakal 5, itu kesaksian kita tentang ketuhanannya Allah. Nah, kalau cuma bersaksi terus nggak tahu apa yang isinya yang disaksikan, maka ulama mengatakan seminim-minimnya dosa besar gitu loh. Ya, jadi harus seorang yang mengimani Allah mengetahui sebatas ini. Berkata Habib Thahir bin Husain di dalam khutbahnya, kata beliau, haram mengajarkan ilmu tauhid selebih dari ini. Apabila orang mengajarkan ilmu tauhid melebihi ini, artinya ilmu tauhid yang lebih rumit, yang membuat orang menjadi susah untuk mengkajinya, maka hukumnya haram. Maka ini kajian yang sudah sangat mudah dan bisa dipahami oleh akal yang mau berpikir gitu. Nah, beda lagi dengan ilmu-ilmu tauhid yang sudah dicampur dengan ilmu-ilmu filsafat, yang nanti pembuktiannya dengan adat gitu loh. Ini ilmu nggak boleh dicampur-campur. Ilmu filsafat, belajar tentang ilmu kalam, tapi hasilnya tidak bisa menyimpulkan tentang ketuhanan. Selamanya hanya nanya aja, Tuhan kayak apa, Tuhan di mana, bagaimana Tuhan. Tapi setelah dikasih tahu, ya tidak mengimani tentang Tuhan yang sebenarnya. Artinya dilarang belajar ilmu-ilmu tauhid yang sudah tercampur dengan kalam-kalamnya filsafat bagi orang-orang awam seperti kita gitu loh. Karena akan mengganggu proses akidah kita, nanti akan salah memahami. Jadi jangan sembarang ngaji ilmu tauhid, beli buku tauhid tapi isinya tentang tauhid yang berlebihan, yang sudah dicampur dengan kalam-kalamnya filsafat, yang sudah keluar dari apa yang dikaji oleh para salafuna sholeh. Makanya para habaib juga punya banyak karangan ilmu tauhid. Dari mulai yang pertama mengarang ilmu tauhid Habib Abu Bakar As-Sakran, itu yang pertama di antara habaib yang menulis ilmu tentang tauhid, mempelajari ilmu tentang tauhid sampai ke bawahnya. Satu persatu mereka para habaib juga menuliskan wajibnya mengkaji ilmu tauhid, dan tauhid yang kita ikuti, yang kita jalani adalah mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan
Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, salah satunya boleh kita ikuti. Kalau di Asia Tenggara, di Mesir, ini kebanyakan mengikuti Imam Asy'ari. Kalau di Afrika, Maroko sana kebanyakan ikut Imam Maturidi. Jadi ada beberapa madhab, tapi isinya sama di dalam akidah. Maka jangan sampai kita keluar dari keduanya, menggunakan salah satu pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, para sesepuhnya habaib, para pendahulunya habaib berkata, kun asy'ariyan fi'tiqadika fa innahu man halusofiyyu aniz-zaighi wal kufri. Jadikanlah kamu berakidah sebagaimana akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, karena akidah beliau adalah akidah yang bersih, akidah yang suci, yang membersihkan keimanan kamu dari dua perkara, dari kekotoran dan dari kekafiran. Minaz-zaighi wal kufri. Apa kotornya iman? Ya tasbih, menyerupakan Allah, menggambarkan Allah, memahami Allah bersifat bagaimana sifat makhluk. Kafir lebih lagi meniadakan Allah atau mengakui Allah sebagai zat-zat yang bersifat kemakhlukan diakui sebagai ketuhanan. Maka akidah ini membersihkan kita dari dua pemahaman tersebut, dari kekotoran iman dan dari kekafiran. Mudah-mudahan kita semua berada pada jalan ini sampai hari kematian kita, hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sampai kita kepada khatimatun, penutup. Artinya kita bicara bab yang ketiga. Setelah bicara tentang uluhiyah, bicara tentang nabawiyah, terus bicara tentang sam'iyah, tentang berita-berita yang harus kita imani, yang termasuk pula bagian dari keimanan kita di dalam agama. Nas'alullah ta'ala husnaha, kami mohon kepada Allah manfaat yang baik dengan penutup ini. Yajibu ala syahsin ay adzakari wal unsa, wajib bagi tiap-tiap orang, berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Wajib mengetahui tentang nasabnya Nabi, silsilah keturunan Nabi dari arah ayahandanya maupun dari arah ibundanya. Ila adnana faqat, dan mengetahuinya hanya sampai kepada Sayyidina Adnan saja. Artinya nggak usah naik lagi gitu loh, cukup sampai Adnan. Kan banyak sekarang ulama-ulama yang menyampaikannya sampai kepada Nabi Ibrahim, Ismail, terus sampai ke atas Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Walaupun itu bersambung, tapi nggak ada nas. Dikatakan di sini, amma ma ba'dahu fala yajibu ma'rifatuhu. Adapun yang setelah Adnan maka tidak wajib mengetahuinya bila khilafin, tanpa adanya khilaf. Semua ulama tahu kalau itu hanya kebolehan. Kalau kamu mau membacakannya, mau menghafalkannya boleh,
tapi bukan kewajiban. Bal karohahu Malik, bahkan Imam Malik memakruhkannya. Kenapa? Karena nggak ada tuntunan dari Nabi langsung yang menyebutkan nama-nama itu, hingga banyak khilaf di antara ulama. Antara ulama ahli sejarah mengatakan begini, mengatakan begini. Maka yang terbaik hanya sampai kepada Sayyidina Adnan. Ini yang disunnahkan atau yang didapati dari hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Maka wajibnya kita tahu ya sebatas yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sifat-sifat Allah, gitu loh. Yang wajib kita tahu ya yang akal sanggup nemu. Karena ini sam'iyat, maka ya wajibnya sesuai yang kita dengar dari Nabi, gitu loh. Nabi menyampaikannya begini, ya sudah segitu. Karena ini beritanya berita sam'iyat, bukan akliyat, nggak bisa dipikir. Artinya dalilnya apa sih? Yang membuktikan ini adalah langsung apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita diwajibkan tahu sampai kepada Sayyidina Adnan. Fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, bahwa Sayyiduna Muhammadun ibnu Abdillah, beliau adalah Sayyid, artinya tuan kita, pemimpin kita. Sayyidina Muhammad itu ayahnya adalah Sayyid Abdullah. Famin kalamihi radhiyallahu anhu minat tawil, maka di antara karya-karya sastrawan, ada para sastrawan yang ahli sastra kemudian menulis sebuah syair dari Bahar Tawil yang isinya tentang nama-nama kemuliaan untuk keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini laqad hakamal baduna min kulli baldatin bi anna lana fadlan ala sadatil ardi wa anna abi du majdi wasudadi alladhi yusaru bihi ma baina naszi ila hafdin. Sungguh benar-benar telah ditetapkan oleh masyarakat negeri, seluruh negeri, dengan betapa sungguhnya kami mempunyai kelebihan atas pemimpin-pemimpin dunia ini. Dan sungguhnya ayahku adalah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dengan hal itu dijadikan kebahagiaan yang tersendiri di kalangan pembesar umat Islam maupun dari kalangan yang lebih umum. Ini kebanggaan yang menyebutkan tentang kemuliaannya ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betapa Nabi dikenal menjadi seorang Ibn Abdullah. Dikatakan ana waladi dzabihain, aku adalah anak dari orang yang akan disembelih. Artinya Nabi keturunan dari dua orang yang akan disembelih. Siapa? Yang pertama Nabi Ismail bin Ibrahim, yang kedua adalah Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib yang akan disembelih juga oleh ayahnya tapi nggak jadi, gitu loh. Nabi Ismail mau disembelih nggak jadi, berarti Nabi itu keturunan orang yang dua orang yang akan disembelih. Bagaimana kok Sayyid Abdullah mau disembelih? Dulu Sayyid Abdul Muttalib itu pernah bicara, sumpah, kalau saya punya anak laki-laki banyak, akan saya sembelih satu, akan saya korbankan satu. Begitu berjalannya waktu, benar ternyata anaknya banyak laki-laki.
Maka diingatkan oleh seorang, kan ente pernah nazar dulu, janji dulu kalau punya anak laki-laki banyak mau disembelih, maka dipilihlah yang paling kecil Sayyid Abdullah. Ya, begitu mau disembelih orang Arab geger, jangan dilakukan, kalau sampai kamu lakukan akan jadi tradisi. Bisa-bisa nanti tiap orang yang anaknya banyak sembelih. Gimana coba? Ini tradisi taat. Dikorbanin nanti akhirnya. Jadi gimana solusinya? Ya diganti harus. Ya cari jalan lain gimana nggak sampai disembelih. Akhirnya cari berita, ada di negeri Yaman seorang dukun, terkenalnya dukun, orang pinter gitulah, yang bisa membuat solusi gimana caranya. Ya sudah, samperin ke sana. Sampai di sana dikasih solusi, ditukar dengan onta. Sayyid Abdullah enggak jadi disembelih, tapi diganti korbannya dengan onta lah. Berapa jumlah ontanya? Enggak tahu. Sampai ditaruh di sebuah kotak, diundi nama Sayyid Abdullah dengan onta. Abdullah, tambahin lagi 2 onta, Abdullah, sampai 100 onta baru keluarnya onta. Masa lagi onta, lagi onta, sudah pas. Ditukar dengan dipotong ontanya, dibagiin, ya bukan semekah lagi, sampai ke mana kebagian semua itu. Nah, itu salah satu cerita di antara Nabi, anak 2 orang yang akan disembelih. Nabi Ibrahim ya begitu. Nabi Ismail nggak jadi, diganti pakai domba. Dombanya dipotong, bagiin. Terus Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib, ismuhu Amir au Syaibatul Hamdi. Nama aslinya adalah Amir atau namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi itu Syiban, orang yang punya rambut putih yang terpuji gitu loh. Rambut putih yang cemerlang. Artinya rambutnya hitam, di ujungnya sini ada ubannya, yang ubannya nyala. Sampai dikatakan kalau malam hari Mekah itu nggak usah dikasih penerangan, asal dia lewat tahu terang. Dikatakan di dalam dirinya ada cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi itu belum berpindah, maka itu terus menyala gitu loh. Nanti begitu sulbinya pindah ke istrinya, dikandung, hilang tuh, redup cahayanya. Tandanya cahaya sudah pindah ke sana. Ini dari dzurriyyah ke dzurriyyah demikian sejak Nabi Adam alaihi salam. Kok dipanggilnya Abdul Muthalib? Kenapa dipanggil Abdul Muthalib? Karena dia dibawa oleh pamannya dari kota Madinah ke kota Mekah. Pamannya namanya Muthalib. Jadi Sayyid Hashim punya 2 orang anak, namanya Muthalib sama punya anak Hashim sama Muthalib. Sayyid Abdul Manaf punya 2 orang anak, Hashim sama Muthalib. Nah, Muthalib ini diperintah sama kakeknya untuk menjemput keponakannya, anak dari Hashim di kota Madinah. Dijemput untuk dibawa ke kota Mekah. Maka sampai kota Mekah, ketika masuk kota Mekah, Sayyid Muthalib ini enggak mengatakan kalau ini keponakannya.
Ketika ditanya sama penduduk Mekah, Thalib, yang kamu bawa siapa? Budak saya ini, budak saya. Maka dikenal Abdul Muthalib. Oh, ini budaknya Muthalib. Dan namanya adalah Amir atau Syaibatul Hamdi. Sayyid Abdul Muthalib ayahnya bernama Ibni Hashim bin Hashim. Makanya ada dalam hukum fikih itu seorang yang dilarang menerima zakat, diantaranya Bani Muthalib dan Bani Hashim. Dua keturunan ini dilarang atau haram menerima zakat. Yang keduanya adalah dari anak Sayyid Abdul Manaf. Terus Sayyid Abdul Manaf, Sayyid Hashim ismuhu Amrun au Umar ibn Abdi Manaf ismuhu Mughirah. Nama Abdul Manaf asalnya bernama Mughirah ibn Qusay. Ayahnya lagi namanya adalah Qusay. Bidhammi wa fathhi ismuhu Zaidun au Yazidun. Asalnya namanya adalah Zaid atau Yazid. Ibni Kilabin ismuhu Hakimun bifathi wa kasrin au Mughirah au Muhadzab. Namanya ada mengatakan Mughirah, ada mengatakan Muhadzab. Dikenal dengan nama Kilab, artinya orang yang ngurusin anjing. Itu banyak orang yang punya pemburu anjing atau punya banyak anjing yang banyak yang ngurusin yang demikian. Artinya seorang orang pada masa itu yang namanya peternak ini kalau nggak dikawal sama hewan, maka akan dimakan sama serigala, sama yang lain. Maka ada penjagaan. Maka beliau dikenal demikian. Ibni Murrah bapaknya lagi, ayahnya lagi Ibni Sayyid Ka'ab. Sayyid Ka'ab ayahnya lagi Ibni Lu'ay. Lu'ay ayahnya lagi Ibni Ghalib. Ghalib ayahnya lagi Ibni Fihir. Fihir ayahnya lagi Ibni Malik. Malik ayahnya lagi Ibni Nadhar, ismuhu Qais. Nadhar ayahnya lagi Ibni Kinanah. Kinanah diantaranya adalah kana syaikhan hasanan azimal qadri taqsidul arabu ilaihi li'ilmihi wa fadlihi. Kinanah dikenal sebagai seseorang yang tua, seorang syekh, maksudnya seorang yang guru yang bagus perangainya, yang tinggi derajatnya, yang setiap orang Arab kagum akan ketinggian dan keutamaan ilmunya, termasuk para pembesar pada masa itu. Ibni Huzaimah, ayahnya lagi bernama Huzaimah, ayahnya lagi bernama Mudrikah. Wa ismuhu Umar ala sahih wa kana fihi nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahiran, dan pada beliau dikatakan cahayanya Rasulullah nampak secara zahir, kelihatan, bisa disaksikan sama banyak orang pada dirinya. Ibni Ilyas, ayahnya lagi bernama Ilyas. Wa ismuhu Husain wa kunyatuhu Amrin wa kana yasma'u fi sulbihi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufatun fil haji, yang mana beliau mendengar dalam sulbinya talbiyahnya Nabi ketika pada musim haji. Masih di sulbi aja udah
talbiyah, sudah membacakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, sudah membacakan apa? Talbiyah. Ayahnya lagi Ibnu Mudhar, ismuhu Amrun, namanya adalah Umar, wa kunyatuhu Abu Ilyas, nah anaknya adalah Ilyas, berkunyah Abu Ilyas. Ibni Nizar, ayahnya lagi bernama Nizar, wa ismuhu Khildan Ibnu Ma'ad, walamma sallatallahu mukhtasara alal arabi amarallahu armaya'a ayyahmilahu alal buraki kaila tusibahu an-nikmatu wa fa'ala dhalika armaya'u fahtamalahu ma'ahu ila ardi syam fanasha'a fi bani Israil thumma ada ba'da an sakanatil fitnatu bimauti bukhtasara. Sayyid Ma'ad adalah seorang yang oleh Allah diberikan keselamatan ketika raja yang bernama Bukhtansoro berkuasa, yang mana diberikan oleh Allah kekuasaan untuk menguasai orang-orang Arab. Maka Allah memerintahkan kepada Armaya untuk membawa Ma'ad dengan buruk. Seorang malaikat diperintah oleh Allah untuk membawa Sayyid Ma'ad dengan buruknya agar ia tidak tertimpa kecelakaan dengan kejahatannya Raja Bukhtansoro. Maka dilakukanlah hal itu dan dibawanya Sayyid Ma'ad ke negeri Syam. Lalu ia tumbuh dan besar di kalangan Bani Israel dan kembali setelah ketenangan dan damai dari fitnah setelah matinya Raja Bukhtansor. Terus yang terakhir bin Adnan, kakeknya yang di ujung yang wajib kita tahu adalah Sayyid Adnan, dan beliau wakana fi zamani Musa alaihi wassalatu wassalam, beliau sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam ala sahih, atas pendapat yang sahih, artinya hidupnya semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa setelah Nabi Musa kan muncul lagi baru Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Tapi ketika peperangan antara Jalut itu sudah hidup keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Nabi Allah Ismail alaihissalam, hidupnya di negeri Arab yang terpisah dengan keramaiannya Bani Israel. 1000 tahun perang sini perang. Ini yang akhir adalah Sayyid Adnan. Wa ajma'al ulama'u ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama intusiba ila Adnan, dan telah bersepakat para ulama bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan silsilahnya dinisbatkan hanya kepada Sayyid Adnan. Falaisa fima ba'dahu, dan tidak menyebutkan setelahnya, setelah Sayyid Adnan ila Adam alaihi salatu wassalam thariqus sahih, karena enggak ada jalan yang sahih fima yunqalu, atas apa yang menjadi pendapatnya para ahli sejarah. Lima waqa'a fihi fil aqwali al mukhtalifati al mutabaidah, yang mana saling bertentangan dan jauh. Ada yang jumlahnya sekian, ini bedanya jauh gitu loh. Kalau cuma jumlahnya sama, cuma beda nama dikit-dikit mungkin. Ini sudah jumlahnya jauh, maka tidak kita ambil salah satunya karena berbeda hitungannya dan jauh dari kebenaran. Wa amma nasabu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi fa huwa sayyiduna Muhammadun
Kalau dari arah ibundanya adalah Sayyid Muhammad, ibundanya adalah Siti Aminah, Ibnu Aminah. Siti Aminah, Sayyidah Aminah binti Wahab, anaknya Sayyid Wahab. Sayyid Wahab ibn Abdi Manaf, anak dari Sayyid Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Zuhrah, anak dari Zuhrah. Abdu Manaf yang di sini adalah bukanlah Abdu Manaf yang sama dengan kakeknya Nabi, bukan. Terus ayahnya lagi bernama Kilab. Nah, Abdu Manaf alladzi fi nasabi sallallahu alaihi wasallam fi jihati ummihi ghairu Abdi Manaf min jihati jaddihi. Wa Kilab hadza ahadun ajdadihi, dan ketemunya antara ayah Nabi dan ibunda Nabi adalah pada Sayyid Kilab yang namanya adalah apa? Zaimah. Siapa tadi namanya? Sayyid Kilab. Dikenal dengan nama Mughirah. Jadi kalau Abdu Manaf ketemunya enggak di situ, tapi di atasnya lagi. Jadi ada dua nama Abdul Manaf. Abdul Manaf dari ayah sendiri, dari ayah ibunda juga sendiri. Tapi kalau ketemunya di atas pada satu kakek namanya Sayyid Mughirah. Fayajmi'u fatajtami'u ay Aminatu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Wa nasabu sallallahu alaihi wasallam mutahharun min sifahil jahiliyah, dan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disucikan dari perkawinan cara-cara jahiliyah. Walam yalidhu illa nikahun kanikahil Islam min ladun Adam ila anna waladahu sallallahu alaihi wasallam abuhu wa ummuhu. Maka cara perkawinan mereka semuanya adalah cara perkawinan Islam sejak Nabi Adam alaihissalam sampai lahirnya Nabi Muhammad dari ayah dan ibundanya. Artinya nggak ada cara kawinnya orang-orang jahiliyah, nggak ada yang ngambil sono ngambil sini, nggak pakai cara-cara yang teratur. Kalau cara Islam kan teratur, ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Maka cara ini dilakukan oleh semua pendahulu Rasulullah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai lahirnya beliau. Maka nggak ada Nabi itu anak dari yang bukan Islam, nggak ada. Perkawinannya semua perkawinan yang suci, yang bersih, hingga nggak ada ayah ibunya Nabi berada pada perkawinan yang kotor, nggak ada. Dan sebagian ulama mengambil dalil dari sabdanya Rasul, wastadalla ba'duhum biqauli sallallahu alaihi wasallam lam azal unkilu min aslabit tahirin ila arhami at-tahirah. Maka aku berpindah dari satu sulbi berpindah ke sulbi yang lain, dari orang-orang yang suci kepada rahim-rahim orang-orang suci. Jadi pindah dari sulbi itu kan laki-laki, pindah kemana? Rahim. Dari sulbi pindah ke rahim, sulbi pindah ke rahim, sulbi pindah. Terus dari rahimnya sulbinya orang-orang suci pindah ke rahimnya orang-orang yang suci. Nah, hadisnya Nabi, ana jami'a abaihi sallallahu alaihi wasallam wa jami'a ummahatihi ila Adam wa Hawa laisa fihim kafirun. Enggak ada satupun yang kafir. Li'anna la yusafu bitoharoti illal mu'minah. Karena nggak akan disifati dengan seorang yang suci kecuali orang mukminah. Jadi ayah ibundanya terus sampai ke atas semuanya mukminah, nggak ada yang kafiroh, nggak ada. Sampai kok Nabi Ibrahim kan kafir bapaknya, Beb. Nabi
Ibrahim kan termasuk dari abal anbiya, bapaknya para nabi, artinya anaknya semua jadi nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari situ nanti keluar orang-orang Bani Israel, keluar pula orang-orang Arab. Maka Nabi Ibrahim termasuk kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW, dan pasti beliau termasuk orang-orang yang dilahirkan oleh rahim-rahim yang suci. Nggak mungkin mereka lahir dari rahim-rahim yang kotor, yang kafir, nggak mungkin. Pasti dilahirkan dari rahim yang suci. Nah, itu bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Dikenal namanya siapa? Azar. Nah, kalau Azar itu dikatakan kafir, maka Azar bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi ayahnya dikatakan namanya Taroh, bukan Azar. Ada yang mengatakan oh itu satu nama, satu orang, tapi dua nama. Ada yang mengatakan Taroh, ada yang mengatakan Azar. Nah, terus gimana nyikapinya? Kalau Azar Taroh satu nama kemudian dikatakan kafir, maka ulama mengatakan kekafirannya adalah setelah melahirkan Nabi Ibrahim, gitu. Bukan sebelum melahirkan Nabi Ibrahim. Sebelumnya dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan suci, dan kawinnya dengan cara Islami. Andai dikatakan satu nama, gitu loh. Nggak mungkin kafir sejak kecil sampai lahir Nabi Ibrahim dari orang yang kafir, nggak mungkin. Lahir dari orang yang muslim, yang suci. Kemudian setelah lahir Nabi Ibrahim, dia berubah jadi kafir andai disebutkan satu nama. Tapi kita pakai yang dua nama. Terus siapa? Itu pamannya yang merawat beliau sejak kecil. Dirawat bareng sama siapa? Nabi Lut. Bareng tuh. Nanti ketika dapat misi pisah, satu ke kaum Sodom, satu ke Namrud. Ini beda tujuan dakwah, tapi dakwahnya satu zaman. Jadi nggak ada ayahnya para nabi yang kafir, nggak ada. Ini harus kita klarifikasi, jangan sampai nanti masih ada yang meyakini ayah seorang nabi kafir. Maka kalau sampai ada ayahnya yang kafir, berarti nabi tidak terjaga, dan apa yang disabdakan nabi batal, gitu loh. Nabi mengatakan dia berasal dari rahim-rahim yang suci, nyatanya ada orang yang kafir, berarti dia dilahirkan diantaranya dari orang-orang yang nggak suci. Maka ini kita tolak, tidak demikian, ya. Jadi jangan sampai meyakini hal ini. Siapapun nabinya, nggak ada yang lahir dari orang-orang yang kafir. Terus yang berikutnya lagi, wa mimma yajibu aidan ayu lama annalahu sallallahu alaihi wasallam haudon. Wajib pula diketahui ini sam'iyah juga nih, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud atau telaga. Telaga itu danau-danau. A'tahullahu ta'ala iyyahu fil akhirah, yang mana telaga itu diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Lakin la yukafaru man ankarahu wa innama yufasaku. Tapi ya nggak kafir kalau kamu nggak iman, ini nggak kafir, tapi ya fasek, rusak imannya. Cuma telaga aja nggak percaya, ini percayanya apa? Nabi punya telaga, oh masa telaga? Kali lo percayanya, apa kolam? Akuarium deh, yang kecil gitu. Danau nggak percaya sih, gitu. Masa gede banget? Ini berasal dari apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salatu wassalam
anna li Muhammadin haudon ab'ada min Makkata ila matla'i syamsi fihi aniyatun mithlu adadin nujumis sama walahu launun kulli syarabil jannah wa ta'mu kulli thimariha. Allah berfirman, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang ukurannya seukuran lebih daripada jaraknya kota Mekah ke tempat terbitnya matahari. Maksudnya jauh lah, di Mekah sampai lihat terbitnya matahari kan jauh, artinya sejauh mata memandang gitu loh. Dan di telaga tersebut terhadap wadah-wadah yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Gelas maksudnya, gelas-gelas yang terbuat dari emas yang jumlahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dan telaga itu memiliki warna-warni sebagaimana minuman surga. Jadi mau pilih warna apa, rasa apa. Dan rasanya sebagaimana rasa buah-buahan yang ada di surga. Ini telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ba'duhu launuhu ahmarun. Maksudnya telaga itu sebagian warnanya merah. Wa ba'duhu abyadun, sebagian warnanya putih. Wa hakadha, dan begitu pula lahu ta'mun, rasanya ada yang rasanya khaus, yaitu rasanya seperti rasa apa? Buah pir. Ada yang mengatakan al-maus, rasa pisang. Ada yang mengatakan mismis, rasa kismis. Ada pula yang ghairi, yang lain-lain lagi. Ya, itu pengen milihnya rasa apa gitu loh. Saya di blender ya, atau di jus es campur ya, boleh terserah ente lah mau pilih apa. Faman yashrabu minhu yajidu ta'ma thimaril jannah. Siapa yang minum air itu, air telaga tersebut, maka akan merasakan rasa-rasa yang ada buah-buahan di dalam jannah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waktu lifa fi mahalihi, dan berbeda ulama di mana tempat telaga tersebut. Telaganya itu tempatnya di mana? Kata ulama yang sebagian, fa'indal jumhur, pendapat jumhur ulama, anahu qabla sirat, itu sebelum sirat. Artinya setelah padang mahsyar, setelah dihisab, sebelum jalan ke tempat jembatan, ada ketemu telaganya Nabi sebelum melewatin jembatan. Anahu qabla sirat. Kenapa kok dikatakan sebelum sirat, sebelum jembatan? Li'anna nasa yakhrujuna min kuburihim autashan fayazidunal khawdha lisyurbi. Bahwa manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan haus, maka mereka ingin sekali minum. Ini mengatakan letaknya apa? Setelah orang bangkit dari kubur, maka dia akan bisa mendapati telaganya Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan orang yang bangkit dari kubur itu haus, kayak ente bangun tidur lah, haus maunya minum, maka orang akan cari minum ketika dia dipanggil untuk bisa mendekat kepada telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa mendekat. Yang bisa dekat siapa? Ya yang dipanggil aja. Yang jaga siapa? Yang jaga keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nanti apa? Grup ini dipanggil lewat, ente masih taklim mana? Oh anu apa? Raudatul Muhibbin. Oh Muhibbin aslinya.
Oh, ana majelis taklimnya sih. Maka yang dipanggil akan bisa mendekat. Yang enggak dipanggil ya enggak akan dekat, enggak akan lihat, enggak akan lewat aja. Enggak akan bisa sampai kepada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda ba'dihim, ada mengatakan lagi annahu ba'dahu. Oh, telaganya bukan sebelum sirot tapi setelah sirot. Nah, setelah jembatan baru ada telaga. Li'annahu yansibu fihi al-ma'u min kautsari wa huwa an-nahru alladhi fi dakhil jannah. Kenapa kok setelah jembatan, setelah sirot? Karena telaga itu bersumber dari sumbernya adalah Sungai Kausar. Sungai Kausar adanya di dalam surga, maka pasti letaknya dekat dengan surga, ngalirnya pas. Kalau letaknya jauh dari surga, ngelewati neraka, pipanya susah, nanti kebakar neraka. Kan dipikirnya pikir adat. Kalau adat ya begitu, mau pipanya lewat mana nih? Masa nyebrang dari neraka gitu loh. Ya nggak usah dipikirin pakai adat begitu, itu kan khawarik semua. Urusannya urusan khawarik. Mau letaknya di mana kayak pakai pipa segala gimana? Nah kalau minyak lah itu ya Eropa ke sono pakai pipa. Jadi ada yang mengatakan setelah sirot, ada yang mengatakan sebelum sirot. Alasannya tadi, kenapa kok sebelum sirot? Orang bangun tidur aus. Kenapa kok setelah sirot? Karena sumbernya sumber dari Kausar surga. Fayakunu haudhu ba'da sirot bijanibil jannah. Maka jadilah telaga itu dikatakan berada di sebelahnya surga setelah sirot. Walau kana qablahu lahalatin naru bainahu wa bainal ma'i alladhi yansibu fihi minal kautsar. Kalau sebelum sirat maka akan terhalang dengan neraka, yang mana air dari sungai Kausar enggak akan bisa sampai kepada telaganya Nabi. Ini alasannya. Wahum yuhbasuna hunaka fi mauqifil qisasi li ajlil madhalimi allati bainahum hatta yatahallalu minha. Maka semua manusia bertahan di tempat pemberhentian. Ini tempat kisos atau padang mahsyar. Li ajlil madhalim allati bainahum hatta yatahallalu minha, hingga sampai mereka di antara mereka akan bertemu dengan orang-orang yang saling mendolimi. Kumpul tuh, akan ada masa nanti setelah kamu selesai dari padang mahsyar, ada tempat namanya penghalalan, di mana kamu satu sama lain saling menuntut. Ya Allah, saya nuntut dia pernah nonjok saya. Ya Allah, saya nuntut dia pernah mukul saya, dia pernah mendolimi saya, pernah. Terus satu persatu nih. Dulu saya di jalan dirampok sama dia, ya Allah, saya dibunuh, saya disobek tangannya, saling menuntut hingga kamu nggak akan pindah dari situ sampai kamu saling menghalalkan. Berarti kamu akan masuk surga bareng dengan kedamaian, nggak akan surga masih lanjut lu ya. Lu dulu nggak ada begitu lagi, nggak ada gitu. Udah surga udah beres semua udah. Kenapa? Sebelumnya sudah ada tempat penghalalan, yang mana ketika mereka menuntut, kata Allah, panggilan, ditunjukkan tempat indah. Ini tempat raja siapa ya Allah? Ini buat kamu. Ah, masa buat saya gede begini? Ya iya. Tapi ada syaratnya apa? Kamu maafkan saudara kamu yang nuntut kamu. Ya akhir. Udah saya nggak jadi nuntut deh. Asal dapatnya begini ya Allah. Enggak, saya nggak nuntut, nggak beres dah pokoknya dah. Loh, itu. Makanya begitu pulang nanti ketemu saudaranya, apa jawabnya? Untung nanti dolimin saya dulu. Top itulah. Syukron ya. Bukan malah kecewa, bukan malah untung ini dolimin saya dapat al begini, mantap dah pokoknya dah. Ini
Kedua-duanya saling menghalalkan satu sama lain. Di mana tempat orang yang bermusuhan saling berjumpa. Ada yang nuntut, enggak terima ya Allah, saya minta amalnya untuk saya ya Allah, kasih. Enggak, orang mukmin, kan enggak ketemu di situ. Udah terpisah. Makanya kalau Nabi pernah punya utang, orang kafir dibayar dulu Nabi. Kenapa? Nanti enggak ketemu di sono. Sama orang mukmin ketemu. Kalau utang di dunia enggak lunas, bayar di akhir. Bayarnya pakai apa? Amal. Kalau amal udah habis, dosanya dipindah. Dosa dia, kenapa? Karena semua orang pada masa itu pingin orang lain memikul dosanya. Dia nggak tahan punya dosa gitu loh. Maka dia akan nuntut orang, dituntut gimana? Kira-kira dosanya bisa pindah ke dia. Ya Allah, udah dosa saya pindahin ke dia ya Allah, lega dia udah. Orang merasa berat ketika masih memikul dosa pada masa itu. Orang cari siapa yang bisa menyelesaikan dia, mengurangi dosa-dosanya. Kalau dosa kok nggak bisa kurang, pahalanya orang lain untuk nambahin, biar timbangannya tetap banyak kebaikannya. Ini kejadian yang terjadi pada masa itu. Semua orang saling ingin melepaskan beban dari dirinya, nggak cari orang lain siapa. Maka diingat Hatta salah kecil, ente pernah injek kaki saya dulu ya? Ya Allah ini ya Allah. Hatta yang sekecil apapun pokoknya, gimana caranya dosa saya? Tapi kan Allah punya cara yang dijadikan hingga mereka semua saling mendamaikan, saling menghalalkan dan saling puas. Maka barulah mereka akan melewati jembatan dan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus wasahaha Qurtubiyu anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudhan qabla sirat wa haudhan ba'dahu. Maka dikatakan riwayat Imam Al-Qurtubi, dan ini membenarkannya bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya 2 telaga. Beres. Daripada kamu punya 1 telaga kan ramai kamu. Di mana? Sebelum? Enggak, sesudah. Punya 2, beres, nggak usah ribut kamu. Pakai ribut sebelum sudah. Masa ngasih 2 nggak bisa 3, 4 aja boleh-boleh aja. Maka Wakhtarahu Sanusiyu fi Syarhil Kubra, maka Imam As-Sanusi dalam Syarah Kubronya memilih pendapat ini. Nabi punya 2 haud. Nih, tsumma alladzi yajibu i'tiqadu anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudhan. Wajib cukup tahu Nabi punya haud. Itu aja. Kalau kamu nggak tahu, nggak sampai kafir. Tapi kalau kamu tahu, juga nggak perlu tahu haudnya berapa, 2 apa 1. Haudnya di mana, setelah atau sebelum, nggak wajib. Pokoknya kamu tahu Nabi punya haud. Ini yang wajib diketahui bagi tiap-tiap orang Islam. Artinya seorang yang mengetahui ini akan sampai kepada berharap bahwa dirinya bisa mendapatkan telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dikatakan orang yang minum telaganya Rasul akan hilang semua rasa hausnya. Dia nggak akan haus lagi untuk selama-lamanya, nggak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Ya. Orang yang setelah minum haudnya telaga Nabi, ya minum airnya, kok dia masuk neraka, ya di neraka nggak hancur, nggak kehausan, seroyet paling geseng doang, hitam doang lah, angus ya haus ya enggak ya royet gitu loh. Ini orang yang minum telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kamu kok nggak percaya telaganya Rasul, ya mau ngarep-ngarep apa ente? Nah, kita percaya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya haud telaga, yang telaga itu kita harapkan agar kita bisa menjadi bagian orang-orang yang meminum telaga tersebut.
Terus satu bab lagi kita baca tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai syafaat. Wa yajibu ayyu'lama, dan wajib pula mengetahui annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qadha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pada masa keputusan hukuman. Ketika manusia diputuskan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memberikan pada masa itu, Allah berikan khusus untuk Nabi bisa memberikan syafaat kepada umat, syafaat kepada seluruh manusia. Ai fil qada'il fasili bainan nas, yaitu pada waktu keputusan hukuman ditetapkan di antara manusia. Ruwiya annahu idza jama'a Allahu nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamati akbadatin naru yarkabu ba'dhuha ba'dhan wa khazanatuha yakufunaha anin nas wa yataqulu wa izzati wa jalali la yakhilanna baini wa baina azwaji. Dikisahkan bahwa sungguhnya ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat di hari kiamat, maka datanglah api-api yang saling tumpuk bertumpuk satu sama lain untuk menerjang kepada kerumunan orang, sedangkan penjaga-penjaga menahan api yang berkerumun itu dari kerumunan manusia. Jadi api itu bergelombang-gelombang datang mau menerjang manusia yang kumpul pada masa itu, yang diantara manusia dikelilingi oleh para malaikat, yang malaikat menahan gelombang api untuk menerjang kepada kerumunan manusia. Maka api itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, demi kebesaran Engkau wahai Tuanku, akan berkumpul antara aku dan istri-istriku. Coba, ini api sudah menganggapnya ini kekasih yang lama nggak datang, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Maka dia menanti orang-orang yang akan dibakar dengan api itu, hingga api-api itu nggak sabar nunggu dia dimasukkan. Kayak orang kangen lah gitu loh. Ente datang dari jauh, saking kangennya nggak terima, ngejar dia. Wah, saking kangennya. Ini api-api ini kangen sama siapa? Orang-orang yang akan dibakar. Na'udzubillahi min dzalik. Fayaquluna laha, maka penjaga-penjaga itu berkata kepada api itu, waman azwajuk, emang siapa istri-istri kamu, kok kamu merangsang maunya deket istri-istri kamu itu siapa? Fataqulu kullu mutakabbirin jabbar, tetapi itu setiap orang-orang yang sombong dan memaksakan kehendaknya, sombong dan pembangkang, maka merekalah orang-orang yang akan menjadi istri-istriku. Fala yazalun nasu yamuju ba'duhum fi ba'din alfa amin wallahu ta'ala la yutakallimuhum kalimatan wahidatan. Maka terus menerus manusia berkumpul di dalam tempat tersebut di padang mahsyar selama 1000 tahun. 1000 tahun itu akhirat apa dunia ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kepada mereka satu kalimat pun selama 1000 tahun. Allah nggak ngomong. Berarti ngapain? Diem. Kalau diem yang maknanya kalam sifat, hukumnya apa? Mustahil. Diem maknanya kalam lafzi, bahwa Allah tidak menjadikan perintah, tidak menjadikan berita, satu berita pun selama 1000 tahun. Artinya
1000 tahun manusia dibiarkan di situ udah mutar-muter sono kemari, nggak ada keputusan apapun dari Allah. Itu maksudnya loh, 1000 tahun Allah nggak berbicara, maknanya tidak menyampaikan sebuah keputusan. Ini keputusannya apa ya Allah? Mau dihukum, selamat, neraka, surga, nggak ada keputusan selama 1000 tahun. Kalau 1000 tahunnya itu tempat yang AC, royit, ada majalah-majalah, kamu bisa baca, ada game, ya royit 1000 tahun juga kamu leyeh. Kalau 1000 tahun dengan keadaan yang luar biasa, maka mereka tidak tahan dengan keadaan itu semua. Fayastadul haulu ala ahlil mauqifi, maka bertambah dahsyatlah huru hara terhadap kerumunan itu, hatta yatamannau al insirafa min hadhil mawaqif walau ila jahannam. Hingga mereka begitu putus asa dengan keadaan penantian itu, sehingga mereka berhayal untuk dapat meninggalkan tempat ini meskipun harus pindah ke neraka. Ya Allah, mau dipindah dari sini sih, walaupun sudah neraka nggak apa-apa lah, yang penting pindah. Ini belum tahu susahnya neraka. Yang penting berarti tempat itu betapa dahsyatnya gitu loh. Sampai yang penting pindah di mana aja lah, walaupun ke neraka. Kayak neraka lebih enteng dari situ gitu loh. Padahal neraka lebih dahsyat dari padang mahsyar. Menunjukkan apa? Betapa beratnya keadaan manusia di masa berkumpul di padang mahsyar. Fayaqulu ba'dhum li ba'dhin idhabu ila abikum Adam fayatuna Adam. Maka berkatalah mereka di antara sesamanya. Ini tiba-tiba ada ide nih. Tahu wahyu apa ilham dari mana atau ide. Kita kumpul deh, kita datengin Nabi Adam, kita minta tolong Nabi Adam. Siapa yang kumpul? Ada yang mengatakan seluruh manusia berbondong-bondong, ada yang mengatakan pembesar mereka berkumpul dan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna ya abal bashar, wahai bapaknya manusia. Mendatangi Nabi Adam. Untuk cari Nabi Adam juga keder loh, kira nggak keder, banyak begitu, nggak pakai gang, nggak pakai jalan, gimana nyarinya? Kalau pakai bendera mending, benderanya di sana. Ini kan enggak. Fayaquluna ya abal bashar amrun alaina syadidun wa antal ladzi khalaqaka Allahu biyadihi wa asjada laka malaikatu wa nafaha fika min ruhih isfa' lana fi faslil qada'i isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Nabi Adam, keadaan kami begitu sudah sangat menderita wahai Nabi Adam, dan engkau adalah orang yang telah diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya, dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada kamu, dan Allah meniupkan ruh kepada dirimu. Berikanlah kami wahai Nabi Adam syafaat, mintakanlah kepada Allah untuk kami dalam menetapkan keputusan hukuman. Minta keputusan buat diputusin, ini putusannya gimana gitu. Mintakanlah syafaat bagi kami kepada Tuhanmu agar dia Allah segera menetapkan hukuman di antara kami. Butuhnya itu doang. Ada keputusan. Ini mau diapain di sini gitu loh. 1000 tahun nggak ngapa-ngapain. Fayaqulu, maka Nabi Adam berkata, lastu hunaka inni qad ukhrijtu minal jannati bi khati'ati wa innahu laisa yuhimmunil yauma illa nafsi walakin alaika binuhin wa innahu awwalul mursalin. Tapi Nabi Adam jawab tidak seperti yang diharapkan. Apa Nabi Adam? Enggak, saya enggak bisa ngasih syafaat untuk kali ini. Saya enggak bisa minta kepada Allah untuk segera mengambil keputusan. Kenapa?
Nabi Adam lagi mikirin keadaan dirinya sendiri. Dikatakan saya lagi mikirin dulu saya keluar dari surga makan buah huldi, maka saya lagi mikirin keadaan itu, maka saya nggak bisa nolong kamu saat ini. Tapi coba kamu datang ke Nabi Nuh, dialah Rasul yang pertama. Loh, Nabi Adam menyebut Nabi Nuh Rasul yang kok Rasul pertama? Kayak kemarin kita ceritakan, Nabi Nuh adalah orang yang pertama mengajak orang-orang kafir masuk Islam. Fayatuna Nuhan fayakuluna lahu isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Datanglah mereka ke Nabi Nuh. Pindahnya lama. Nabi Nuh ke Nabi Adam yang lama pindahnya. Sampai ketemu Nabi Nuh dan mengatakan, ya Nabi Nuh, mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami agar ada keputusan di antara kami. Fayaqulu, maka Nabi Nuh mengatakan, lastu hunaka inni da'autu da'watan aghraqat ahlal ardi wa innahu laisa yuhimunil yaum illa nafsi. Nabi Nuh jawab sama, saya nggak bisa ngasih syafaat kamu sekarang. Saya nggak bisa meminta kepada Allah untuk mengambil keputusan sekarang ini, karena saya lagi mikirin keadaan saya dulu. Semua manusia tenggelam karena saya, maka saya lagi mikirin diri saya sendiri. Walakin u'tu Ibrahim alladzi ittakhadahu Allahu khalila. Tapi kamu coba datang saja ke Nabi Ibrahim, barangkali dia bisa loh. Fayatuna Ibrahim, maka mereka semua berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim. Fayaquluna isfa' lana ila rabbika liyaqdi bainana. Wahai Nabi Ibrahim, tolonglah kami, mintakan syafaat kepada Allah agar membuat keputusan untuk kami. Maka Nabi Ibrahim menjawab, fayaqulu lastu hunaka inni qad kadzabtu fil islami thalatha kadzabat. Kata Nabi Ismail, kata Ibrahim apa? Saya nggak bisa ngasih syafaat kamu sekarang ini. Kenapa? Karena saya telah berbohong 3 kali. Yang pertama, qauluhu inni sagim, aku lagi sakit. Wayaqulu, yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan penghancuran kepada patung-patung yang gede ini, padahal dirinya sendiri. Faqauluhu limra'atihi innaha ukhti, ketika bicara tentang istrinya mengatakan ini adalah saudara perempuanku. Laisat yuhimmunil yaum illa nafsi. Nabi Ibrahim ngomong saya bohong 3 kali. Ini bukan bohong yang maknanya apa? Nabi memberitakan sesuatu yang tidak cocok sama fakta, yang sengaja mau menghilangkan kebenaran. Bukan. Aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Orang kalau dipanggil sama pengadilan, jawaban yang paling beres buat nggak datang apa? Nah sudah begitu. Mau presiden kayak mau ketua DPR diundang sama siapa? Pengadilan. Kif, sakit Pak Hakim. Oh sakit, sidang ditunda. Nunggu orangnya sehat. Nabi Ibrahim begitu. Ketika diundang, lagi sakit, bilang sakit. Ini dikatakan yang demikian dianggap sebagai sebuah kebohongan yang maknanya mau mengingkari kenyataan. Yang demikian adalah apa? Hujjah Nabi Ibrahim, sebagaimana hujjah beliau mengatakan apa? Yang gede ini yang ngancurin. Perkataan beliau pula, ini adalah saudara perempuanku, itu hujjah atau khilah namanya. Dan itu khilah yang diperbolehkan.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak bisa ngasih syafaat hari ini, tapi barangkali kamu bisa datang ke Nabi Musa alladzi kalamahullahu taklima. Coba ke Nabi Musa, dia kan yang kalam sama Allah, barangkali dia bisa loh. Fayatuna Musa, maka semua manusia berbondong-bondong ke Nabi Musa. Fayaqulu lastu hunaka inni qataltu nafsan bi ghairi haqqin. Kata Nabi Musa, saya nggak bisa ngasih syafaat kamu hari ini. Kenapa? Karena saya lagi mikirin diri saya pernah membunuh orang nggak berdosa, dikampleng pek kek. Maka lastu yuhimmunil yaum, maka saya nggak bisa ngurusin minta syafaat hari ini illa nafsi, selain saya mikirin diri saya sendiri. Walakin utu Isa ruhallahi wa kalimatahu, tapi coba kamu bisa datangin Nabi Isa yang dia adalah disebut ruh Allah dan kalimatnya Allah. Maka rombongan datang ke Nabi Isa. Fayatunahu, maka kami datangi Nabi Isa alaihi salam. Fayaqulu inni ittukhidtu wa ummi ilahaini min dunillahi wa inni la yuhimmunil yaum illa nafsi. Nabi Isa jawabnya sama, nggak bisa. Saya nggak bisa minta syafaat hari ini. Saya lagi mikirin diri saya dan ibu saya yang dianggap sebagai Tuhan. Wa inni la yuhimmunil yaum illa nafsi walakin ara'aitum in kana li ahadikum bidha'atun faja'alaha fi kisin thumma khatama 'alaiha akana yasulu ila ma fil kis hatta yuqaddul khatmun. Kata Nabi Isa, coba kamu pikir, kalau kamu memiliki sejumlah barang, lalu barang itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong, sebuah kotak, kemudian kotak itu ditutup rapat-rapat dan di dalamnya ada benda tadi, maka apabila kamu akan mengambil sesuatu di dalam kotak tersebut, maka kamu harus membuka dulu penyegel penutupnya. Kamu punya barang, masukin ke kotak, kamu tutup, kamu kunci. Kalau mau diambil, ya buka dulu kuncinya. Kalau enggak dibuka kuncinya gimana? Fayaquluna la, maka yang enggak bisa terbuka. Fayaqulu inna Muhammadan khatamul anbiya, maka ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Waqad wafal yauma waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkharutuhu, maka dialah orang yang diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya yang awal dan yang akhir, maka datangilah dia. Ini ucapan akhir Nabi Isa alaihi salam. Nah, kita nanyanya begini, Nabi Adam tahu enggak kalau Nabi Muhammad itu penutup para nabi dan akan ngasih syafaat? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu nggak? Lah kenapa kok nyuruhnya nggak ke Nabi Muhammad langsung? Kenapa kok mipil loh? Nyuruhnya ke Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh tahu nggak kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir dan dia yang akan ngasih? Kenapa kok Nabi Nuh mipil lagi ke Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tahu nggak Rasulullah yang akan ngasih syafaat? Kok mipil Nabi Musa? Loh, ini kok mipil kenapa? Masing-masing bukan nggak bisa ngasih syafaat, ini itikad nih, dan masing-masing memuliakan nabi yang satu dengan nabi yang lain, gitu loh. Nggak menganggap dirinya lebih mulia dari nabi yang lain, mengatakan saya nggak bisa. Coba Nabi Nuh, maknanya apa? Dia memuliakan pula Nabi Nuh. Lah kalau
nggak bisa Nabi Muhammad aja langsung. Kayak ini semua nggak punya kemuliaan gitu loh. Padahal itu semuanya Nabi dan bisa ngasih syafaat. Tapi ketika diminta kok nggak bisa, kenapa? Kayak jawaban Nabi Isa. Kalau kotaknya ditutup, yang bisa buka ya yang nutup. Lah penutupnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah penutup dan beliau yang bisa buka gitu. Kalau sudah dibuka beliau, nanti saya semua bisa ngasih syafaat gitu maksudnya. Artinya pembuka syafaat itu dibuka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Menunjukkan kemuliaan beliau di antara semua nabi-nabi yang lain. Lah, adapun urusan kok tiap-tiap nabi ngaku punya dosa, kenapa? Tiap-tiap nabi lagi mau menunjukkan kemuliaan nabi yang lain. Dia mengatakan saya kurang baik, coba nabi yang ini baik. Nabi yang satu saya juga kurang baik, coba nabi yang ini baik. Menunjukkan semua nabi baik gitu loh. Jangan dibalik, semua nabi punya dosa, kan repot ini. Mencederai keyakinan kamu sama seorang nabi kalau begitu. Nggak boleh begitu. Harus semua nabi memuliakan nabi yang lain. Semua nabi menganggap nabi yang lain lebih mulia menunjukkan apa? Dirinya tetap punya kemuliaan. Jangan kamu kesankan, tuh nabi aja ngakuin dosa. Loh, dia lagi merendahkan diri, lagi bicara tentang keadaan dirinya. Di mana keadaan masa itu yang kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Jadi hikmah dari ini jangan sampai kita mengatakan ada nabi yang lebih rendah dari nabi yang lain, ada nabi yang nggak bisa ngasih syafaat karena terhalang dosanya. Ini nggak benar keyakinan demikian. Fayatunahu, maka manusia mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqulu, maka Nabi mengatakan ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat. Ummati thumma yakhiru sajidan tahtal arsy kasujudis salat. Kemudian Nabi bersimpuh dengan keadaan bersujud di bawah arsy seperti sujudnya ketika sholat. Fayaqulu, lalu diserukan wahyu dari Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'saka fasal tu'ta washfa'tu syaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah sesuatu, pasti engkau akan diberikan apa yang akan engkau minta, dan mintalah syafaat, pasti engkau akan diperkenankan memberikan syafaat. Fayarfa'u ra'sahu, maka Nabi mengangkat kepalanya, wa yashfa'u fi faslil qadha, dan memberikan syafaat dalam memutuskan keputusan hukum pada masa itu. Tsumma inna ahlal mawaqif yantasiruna min hadzal mawaqif ilal hisab. Maka setelah itu, maka menujulah mereka semua penghuni masa itu dari yang setelah sekian lama menantikan, meninggalkan tempat pemberhentian menuju ke tempat hisab, tempat perhitungan. Alhamdulillah ada keputusan. Semua bersyukur dengan Nabi meminta syafaat kepada Allah agar menyegerakan masa perhitungan, agar membuat keputusan kepada mereka. Wala yunalu syai'un min hadhil wahawli al-anbiya wal auliya wal asairal ulama, dan tidak sedikit pun huru hara ini menimpa para nabi-nabi, para aulia, dan seluruh kalangan ulama. Dan huru hara yang berat ini enggak menimpa para nabi, enggak menimpa para aulia, enggak menimpa kalangan para ulama. Kok nabi? Enggak demikian. Liqauli ta'ala la yahzunuhumul fazaul akbar. Maka
Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Siapa mereka? Ya tadi para nabi, para wali, para orang-orang yang Allah pilih. Fahum, mereka itu aminuna min adzabillah, aman dari azab-azabnya Allah. Aman di adabnya Allah, aman. Lah kalau saya punya dosa, takut diazab saya, aman. Gimana sih? Lakinnahum yakhafuna khaufan ijlali wa i'dhami. Nah ini. Tapi mereka itu punya rasa takut kepada Allah dengan takut akan keagungannya dan kebesarannya. Gimana maksudnya? Kalau kamu kumpul bersama Pak Lurah, kalau lurah ketinggian ya RW lah, RW RT lah. Waktu kamu kumpul sama Pak Lurah lagi marah sama sebagian orang. Sebagian orang yang lain yang nggak ikut dimarahi mesti ikut tertunduk gitu loh. Nggak terus cengengesan, rasain loh dimarahi, ada begitu. Kecuali yang Pak Presiden ngomong, telepon di belakang lain itu nggak ada, itu nggak ada urusan, itu cuek-cuek aja yang begitu mah. Tapi kalau orang yang punya pengagungan, takzim, penghormatan kepada sang presiden, sang lurah, begitu lagi ngamuk, diem semua yang lain, gitu loh. Maka para nabi pun keadaannya demikian, para wali demikian, nggak terus melihat orang itu dalam keadaan susah dia cengengesan, rasain lo kan gue udah ngomong dulu, gua suruh ikut lo nggak mau modal, nggak ada begitu, nggak ada. Mereka tahu betapa waktu itu masa yang dahsyat, hingga kalau kamu lihat Pak Lurah lagi ngamuk, tahu kok gebrak meja, kamu yang nggak salah ikut ketakutan, ya keseliring ya, taap kalau nyembir nih, gitu loh. Jadi ada takzim, ada penghormatan, dan keadaan itu membuat mereka berada dalam keadaan takut kepada Allah, bukan takut untuk diazab, bukan, takut karena mengagungkan Allah. Betapa masa itu Allah menampakkan azabnya, menampakkan ghadabnya kepada manusia-manusia yang pada durhaka. Wakila innal ladzi yadhhabu ilal anbiya'i li talabi syafa'at ru'usa'u ahlil mawaqif. Ada yang mengatakan bahwa yang pergi kepada para nabi adalah pemimpinnya orang-orang pada ahlil mawaqif. Wa ma baina ityanihim min nabi ila nabi alfa amin. Coba. Dan dia pergi dari nabi yang satu ke nabi yang lain masanya 1000 tahun. Udah 1000 tahun Nabi Adam. Lah mbok ya langsung ke Nabi Muhammad gitu loh. Ini 1000 tahun kan lama, kok dipipil saya Nabi Adam ke Nabi Nuh. Nabi Nuh 1000 tahun ke Nabi, kok pipil ya Allah, kan tambah lama kok enggak Nabi Adam. Itulah mestinya kamu pikir ada apa gitu kan. Allah menampakkan kemuliaan tiap-tiap nabi dalam keadaan ketenangannya, walaupun mereka lagi mikir diri mereka sendiri, tapi mikirnya bukan mikir untuk diadab, bukan, mikir takut akan keagungan Allah yang nampak ketika itu. Allah betul-betul menampakkan kedahsyatan suasana yang membuat semua orang mencekam gitu loh. Ketika keadaan mencekam kan nggak mungkin kamu yang merasa aman terus leha-leha, tele-tele, jalan-jalan gitu loh. Modar loh ya, nggak ada. Itu nanti begitu kapan waktunya? Di neraka. Ketika semua orang udah masuk neraka surga, nah boleh begitu tuh. Apa buktinya? Yang kurang ajar, ketika Abu Jahal masuk ke neraka, apa kata Abu Jahal? Mana Bilal? Bilal kurang ajar nggak? Masa Bilal di surga nggak percaya saya? Saya yang mulia begini di neraka. Bilal kan budak, pasti di neraka dia.
cari Bilal. Enggak ada Bilal. Terus Bilal dimunculkan Allah dalam keadaan mengejek mereka. Nah, ini saya dalam kemuliaannya, dalam keagungannya. Gimana cara munculinya? Ya urusannya Allah. Kamu nggak usah mikirin Bilal masuk neraka gimana caranya. Yang penting mereka melihat Bilal dalam keadaan penuh kemuliaan, penuh keagungan. Ngomong, nah, udah kamu rasain, udah, nah, mudar loh. Nah, masa itu masa meledek mereka, gitu loh. Hingga tambah sakit hatinya orang-orang ahli neraka. Udah sakit digebukin, sakit dilecehkan, sakit diejek, gitu loh. Kenapa? Karena mereka pantas diejek begitu. Di dunia mereka suka ngejek, dihina kita, dilecehkan. Nanti kamu di surga, ketika masuk surga akan dikasih kesempatan untuk itu. Lah untuk apa tujuannya? Nyenengin hati kamu. Terbalas apa yang kamu selama ini simpen. Gemes saya Allah. Nah, sekarang balas tuh. Terus menambah siksanya ahli neraka yang sudah diazab oleh Allah, ditambah dengan rasa sakit lagi oleh Allah. Terus wakila alladzi yas'ad lil anbiya'i fi talabi syafaati al ulama al amilun. Disebutkan pula orang yang berusaha mendatangi para nabi dan meminta syafaat adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini tokoh-tokoh muslim yang taat yang datang kepada mereka. Wa hadza syafa'atu ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafir min hadhil ummah wa min ghairiha. Ini kan nih. Adapun syafaat ini merata kepada seluruh makhluk melalui manusia, jin, orang yang beriman, orang yang kafir, baik dari umat Islam ataupun umat-umat yang terdahulu. Sak jinnya, sak orang kafirnya, semuanya masuk kepada keadaan ini. Semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika tusamma syafaatal udma. Maka dinamakan syafaat yang ini disebut namanya syafaatul udma wa hiya awalul maqamil mahmud ay alladzi yahmaduhu fihi al awwaluna wal akhiruna, yang mana disebut namanya maqamal mahmud. Apa itu maqam mahmud? Kedudukan yang terpuji, maqam yang mulia. Apa itu maqam yang mulia? Di mana yahmaduhu, semua manusia memuji kepada Rasulullah, baik manusia yang awal sampai manusia yang paling akhir, baik semua jin maupun yang kafir, yang mukmin memuji Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah telah memberikan syafaat dan membuat keputusan. Namanya apa? Syafaatul udma. Ini disebut namanya awalul maqamal mahmud. Wa akhiruhu istiqraru ahlil jannati ilal jannati wa ahli nari ila nar. Dan kapan selesainya maqam mahmud ini? Setelah seluruh ahli surga masuk ke surga dan ahli neraka masuk ke neraka, maka semua orang berhenti membicarakan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya selagi masih di luar terus. Kalau nggak ada nabi nggak sampai sini saya. Untung ada nabi. Sidang baru. Kalau enggak masih dijemur saya di sana. Terus itu ngomong sampai dia selesai di sidang dan punya keputusan masuk surga atau neraka, baru dia selesai memuji Nabi. Kenapa? Ketika sudah dapat keputusan surga, yang terbayang surganya. Ketika keputusan neraka, yang terbayang nerakanya, bagaimana akan azabnya Allah akan pedih. Ini maqamal mahmud yang dipahami oleh ahlus sunnah wal jamaah. Beda dengan maqamal mahmud yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Orang-orang Mu'tazilah memahami maqamal mahmud itu Nabi duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu, Nabi duduk bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi sehingga sana
Allah duduk, sebelahnya Nabi juga duduk. Nah, didudukkan bersama ini itulah namanya maqamal mahmud kata mereka, makom yang terpuji. Coba orang kalau sudah duduk bersama penguasa, oh itu makom yang tertinggi. Itu menurut pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Kita mengatakan ya mustahil makom terpuji itu keadaannya begitu mustahil. Kenapa? Karena Allah bukan jirim. Allah nggak bisa bersanding dengan sesuatu. Nggak mungkin hal itu terjadi sebagaimana raja-raja dunia. Contohnya apa? Contohnya apa? Hah? Orang yang mendapatkan pujian. Seseorang bisa membawa penghargaan untuk Indonesia, memenangkan olimpiade, Indonesia dapat medali emas, atau mungkin Indonesia dapat juara dunia main bola umpamanya. Itu kira-kira timnya kalau pulang diapain kira-kira? Hah? Itu bisa dicucrup kakinya sama presiden itu, masya Allah. Bukan kepalanya, kakinya dicucrup gitu ya. Begitu dia mendarat dari bandara, seluruh rakyat akan mengeluh-elukannya. Maka menurut kita yang begitulah namanya maqamal mahmud, gitu loh. Mendapat pujian, mendapat elu-eluan, mendapat sangjung. Dari mana? Dari semua manusia yang bangga kepada dia, gitu loh. Namanya apa? Maqamal mahmud. Ada yang kedua, setelah diulu-ulukan, turun dari bandara, keluar, naik bis yang atapnya apa? Terbuka. Kemana? Keliling kota. Seluruh kota muji-muji. Terus kemana? Ke istana negara. Disambut sama kepala negara, duduk bareng, makan bareng sama presiden. Itu baru maqam mahmud, gitu loh. Itu baru mulia. Sebelumnya masih kurang mulia itu. Ini dua pendapat tentang maqamal mahmud. Kita berpendapat maqam mahmud itu di mana Nabi dielu-elukan oleh seluruh manusia, mau kafir, mau mukmin, mau jin, mau siapapun pada masa itu, umat Rasulullah atau umat sebelumnya, semua memuji-muji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai semuanya mendapat keputusan. Wa yajma'ul anbiya hina idzin tahta liwaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah faslul qada, setelah punya ada keputusan, maka seluruh nabi-nabi berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan menuju tempat persidangan, menanti sampai kepada masuknya kepada jembatan Sirat, hingga Nabi SAW menjadi orang yang paling sibuk pada masa itu. Gak ada orang yang lebih sibuk selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza syafa'atu mukhtassatun bihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat ini adalah syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya syafaatul udma. Kalau kamu kok doa, ya Allah mudah-mudahan dapat syafaatul udma ya Allah. Nggak usah doa, wong kafir aja dapat, apalagi kamu nggak dapat, orang kafir dapat. Kenapa? Ini syafaat umum yang pasti diperoleh semuanya, gitu loh. Tinggal nunggu waktunya. Beda dengan syafaat setelahnya. Syafaat yang khusus nanti adalah syafaat yang umum. Nabi bisa ngasih, Nabi Adam bisa ngasih, Nabi Ibrahim sampai para orang tua, para guru bisa ngasih syafaat. Itu syafaat umum. Itu yang kita doa, ya Allah mudah-mudahan dapat syafaat yang itu tuh. Peringanan dari hukuman, bukan untuk memindahkan dari masa padang mahsyar hingga ada keputusan, bukan. Jadi ada dua macam syafaat. Nah, kita akan sambung syafaat yang lain pada perjumpaan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita semua
senantiasa berada dalam syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.